Saudara, eh, waktu kita nyembah Tuhan tadi, saudaraku ya, saya tuh diingatkan Tuhan akan sesuatu, ya, sesuatu yang harus kita mengerti dalam hidup kita, saudaraku ya. Kita ini ciptaan Tuhan. Waktu Tuhan menciptakan kita, Tuhan menghembuskan nafasnya buat kita sehingga kita hidup, saudaraku ya. Saudara mau tidak mau, saudaraku, dikatakan waktu manusia melanggar perintah Tuhan dan makan buah yang baik dan yang jahat, saudaraku ya. Dalam firman-Nya dikatakan apa? Manusia itu akan mati, saudaraku ya. Saudara, banyak orang yang berpikir kenapa enggak mati, ternyata masih hidup Adam dan Hawa. Saudaraku, cara Tuhan melihat dengan cara kita melihat beda. Ya. Mungkin secara tubuh jasmani, secara jiwanya Adam dan Hawa masih hidup, saudaraku ya. Tetapi secara ilahinya mereka mati. Kenapa, saudaraku ya? Akhirnya apa? Koneksi manusia dengan Tuhan terputus. Karena sekali lagi Tuhan itu adalah roh. Betul? Ketika koneksi ilahi ini sudah terputus, saudaraku ya, makanya manusia makin kosong. Dan akhirnya apa? Mereka mengejar sesuatu yang kosong di hidupnya. Yang sebenarnya yang kosong itu cuma bisa diisi oleh Tuhan. Ya. Karena kosong ini, saudaraku, banyak keinginan dari manusia. Betul. Untuk apa? Memuaskan dirinya. Untuk memuaskan rasa lapar, rasa haus, untuk mengisi yang kosong ini. Makanya ya kemarin saya bersama anak-anak muda, saudaraku ya, bikin talk show tentang cinta dan lain sebagainya. Sebenarnya ya itu berhubungan dengan kita semua, saudaraku ya. Kenapa sih banyak orang broken? Kenapa sih orang mau cari pasangan, mau cari orang yang membahagiakan buat hidupnya, saudaraku? Karena itu tadi, mencari yang memuaskan dirinya untuk mengisi yang kosong tadi, saudaraku. Akhirnya apa, saudara? Mungkin dengan harta, buat orang dunia ya, mungkin dengan harta itu bisa membuat yang kosong ini dipuaskan. Betul? Tapi kenyataannya Elon Musk loh ya, dia ada membuat sebuah pernyataan, saudaraku, kekayaannya 14 triliun. Tahu 14 triliun ya? Kalau si siapa namanya itu? Timothy Ronald bilang, berapa uangmu sekarang? Dia cuma bilang, ya pokoknya dia bilang saya bisa menghabiskan berapa ya? Mungkin dalam 1 tahun, 100 tahun ya, pengeluaran saya 14 juta setiap hari. Wah, harta saya nggak habis. Artinya dia punya kekayaan berapa, saudaraku, dihitung-hitung? Berapa? Ayo kali. Pokoknya 14 hari itu dia ngabisin 14 juta, saudaraku ya. Berapa tahun seperti itu? Uangnya nggak habis. Ya dicek-cek kekayaannya 1 triliun lebih. Tahu kan 1 triliun ya? Ya, berapa nolnya? Ya, 12, betul ya. Itu ngabisinnya cukup panjang lah, saudaraku ya. Seumur hidup dia mungkin aja, saudaraku ya, cukup lah buat dia. Sedangkan banyak orang aja nggak sampai segitu. Ini 1 triliun, ini Elon Musk 14 triliun. Nah, dia membuat sebuah statement, dia bilang apa? Aku tidak bahagia dengan apa yang aku miliki sekarang. Loh, dia kaya raya, betul nggak? Apapun yang dia mau beli di dunia ini bisa, betul? Betul nggak? Mau istri yang cantik, dia bisa beli kok. Mau kendaraan yang terbaik, dia bisa beli. Apa yang nggak bisa dia beli? Bisa, tapi ternyata semuanya menurut dia itu semuanya nggak pernah buat dia bahagia. Karena kenapa? Kekayaan dunia, apapun yang di dunia ini, tidak ada yang bisa mengisi yang kosong ini.
Karena itu apa saudaraku ya? Itu adalah pribadi Tuhan sendiri yang bisa mengisi kekosongan dalam hidup setiap. Makanya ya, kalau orang di luar Tuhan seringkali putus asa dalam hidupnya. Ya, ujungnya apa? Bunuh diri. Karena kenapa? Nggak ada harapan. Kenapa saudaraku ya? Kosong. Kita mau seperti apapun ya, sepanjang umur hidupmu, kamu nggak pernah datang ke Tuhan, kamu akan terus mengisi itu. Di dalam dirimu itu terus kejar-kejar itu, mencari apa? Halo? Kebahagiaan, mencari damai sejahtera itu di hatimu, ketenangan. Dan saudara nggak akan pernah temukan itu. Mau healing berapa banyak sih saudara? Kadang-kadang saudaraku ya, kalau kita perjalanan ke luar negeri, ternyata begini aja. Apa sih yang mau dikejar? Apakah healing? Apakah tenang habis itu? Enggak. Ya, tetap aja orang-orang kayak takut mati, betul? Takut uangnya hilang, dan semuanya itu nggak pernah bisa puaskan. Dan ruang itu yang kosong ini cuma bisa diisi oleh Tuhan pencipta kita. Kenapa? Ya memang Tuhan sengaja. Karena Dia menciptakan kita dengan sebuah tujuan yang mulia. Amin. Dan kita ini nggak bisa lepas dari Tuhan. Makanya waktu Dia menciptakan manusia, hembusan nafasnya itu menghidupkan kita. Sehingga Adam dan Hawa tahu artinya kesejatian. Tapi ketika mereka mati secara rohaninya, mereka hilang semua. Ada sebuah ruang kosong yang mereka harus kejar untuk diisi. Betul tidak? Setiap saudara pasti ngalamin itu. Nggak ada nggak? Saudara kejar dari orang tua, ternyata orang tua nggak pernah bisa kasih itu. Akhirnya ujungnya apa? Halo? Saudara? Kecewa. Saudara keluar ke rumah, saudara cari dari teman-temanmu. Ternyata di teman-temanmu juga sia-sia. Ternyata teman kita itu berteman ketika kita lagi enak-enaknya aja, lagi butuh kita, saudara. Kalau dia lagi nggak butuh kita, ditinggal kita. Betul? Siapa yang punya sahabat sejati sampai ini Pak Alek nih ada. Ya, banyak teman dari masih muda Pak ya. Hari ini waktu Pak Alek menjalani hidup, adakah mereka sangat peduli dengan Pak Alek? Gak ada kan? Sibuk dengan dirinya masing-masing kan? Ya nggak Pak Alek? Ya kan? Bisakah menolong kita setiap waktu, setiap saat? Nah, bisa. Siapa yang bisa tolong kita setiap saat? Halo? Tuhan. Makanya saudaraku ya, pengejaran kita dengan Tuhan itu sebenarnya bukan buat Tuhan, buat kita sendiri. Ya. Dunia ini, saudaraku ya, hari ini tuh sedang ngejar itu semua. Ya beruntunglah saudara kalau saudara ngerti, ngejar itu cuma Tuhan. Saudara cari dari dunia harta dan lain sebagainya. Makanya orang gila-gilaan lah cari harta, saudara. Mau lakuin apapun dari yang baik sampai yang jahat. Ya. Dia kira mungkin punya harta, biar nanti saya punya pasangan yang cantik, yang menurutnya begini. Ujungnya apa? Tetap mengecewakan. Buktinya banyak artis yang cantik-cantik, pasangannya ternyata cerai kok. Kenapa? Kurang apa suaminya? Kurang apa istrinya? Kok bisa cerai? Padahal bukankah itu yang saudara inginkan? Ya. Kemarin saya nanya, kalau kamu mau menikah tujuannya apa? Biar pasanganku bisa membahagiakan aku. Nah pertanyaannya, kalau dia nggak bisa membahagiakan kamu gimana? Ayo,
Oke, dia udah janji, Pak Pendeta. Ya oke, semua orang bisa janji lah, aku akan membagian kamu sehidup semati. Tapi dalam kenyataannya, waktu perjalanan hidup, ternyata nggak bisa bagian kamu. Kamu mau apa? Jadi saudara, saya mau bilang sama saudara ya, kita ini nggak akan pernah puas dengan apa yang dunia sodorkan. Yang bisa muasin kita siapa? Tuhan, nggak ada yang lain. Makanya Daud bilang, Tuhan itu cukup buat aku, lebih daripada cukup. Daud itu apa yang nggak bisa dia nikmati? Dia nikmatin semua ketika masa tuanya. Salomo apalagi saudaraku ya, sampai perak pun nggak ada harganya di zamannya dia. Betul? Istri mana? Berapa banyak? 700 lebih selir. Istri 300. Itu saudaraku ya, wanita-wanitanya ada berapa? 1000 kan? Itu setahun, 2 tahun, 3 tahun saudaraku ya, bisa gak ketemu sama satu istrinya. Karena digilir setiap hari. Paham ya? Setiap hari ketemu satu, berarti 3 tahun lagi. Misalnya Salomo ketemu sama yang satunya, 3 tahun lagi ketemu. Betul gak? Loh 1000 hari kok. Paham ya? Ternyata dia gak nemuin kehidupan sejati kok. Makanya pengkhotbah katakan, pengkhotbah itu ditulis siapa? Salomo. Apa katanya? Hidup di bawah langit ini, apa katanya? Adalah kesia-siaan. Karena semuanya gak bisa mengisi yang kosong ini. Ya. Ayo saudaraku, pahami ini agar saudara mengingini Tuhan lebih daripada apapun. Karena cuma Dia yang bisa isi kita. Makanya saudaraku ya, waktu kita datang nyembah Tuhan saudaraku ya, sebenarnya kita yang butuh Tuhan untuk mengisi ini nih, kehausan kita, kelaparan kita nih ya, akan cinta, akan penerimaan, akan penghargaan. Amin. Sehingga kita ini cukup. Kalau kita cukup, kita bisa bagi buat orang lain. Amin. Kalau kita ini dipenuhi kasih Tuhan, saya ini jujur, saya ini orang yang apa ya? Ya gak bisa ngasihin orang sebenarnya. Saya ini orang yang mikirin diri sendiri, gak peduli sama orang lain. Itu saya. Tapi sejak saya ketemu Tuhan, Tuhan itu memenuhi hati saya dengan cintanya. Saya tuh bisa di tengah jalan, bisa lihat orang, saudaraku ya, yang kekurangan, bisa muncul belas kasihan. Melihat orang yang gak kenal sekalipun, Tuhan kasihani, Tuhan tolong. Dulu boro-boro kayak gitu, yang penting buat saya aja udah. Ya. Hari ini kalau ngelihat, dulu saudaraku, kalau ngelihat orang yang jengkelin, sudah nyakitin, mau dibalas aja saudaraku ya. Kalau perlu dibuang aja deh. Kalau hari ini tiba-tiba dari marah Tuhan bisa ubahkan, kasihi dia nak. Saya tahu itu Tuhan, bukan saya. Makanya saudaraku, kalau kamu dipenuhi dengan hati Tuhan, kamu tuh berubah. Nggak ada lagi diriku. Ya. Yang ada apa? Yang Tuhan mau. Makanya ya, saya tuh selalu wanti-wanti dengan siapapun. Kalau orang tuh saya tuh kepengen. Kalau boleh sih, menurut saya begini. Itu tuh hati-hati saudaraku ya. Karena apa? Seringkali yang menguasai kita, diri kita. Betul nggak? Kalau misalnya ini nggak pas, nggak terima, mulailah berubah dengan apa? Ayo kita doa, tanya Tuhan, Tuhan maunya apa? Kalau lihat sesuatu, Tuhan maunya gimana Tuhan? Itu cara ciri-ciri orang yang apa? Dipenuhi dengan Tuhan.
cara pikirnya berubah. Bukan seleranya lagi, tapi selera Tuhan. Adakah kita punya itu? Kalau kita nggak minta sama Tuhan penuhin kita, itu bahaya. Kenapa saya sampaikan ini, saudaraku ya? Saudara, iblis itu tahu ada yang kosong di hati kita. Betul? Dia tahu kita kurang cinta. Dia tahu kita ini kurang, mungkin hidupmu penuh dengan kemiskinan. Dia tahu kamu kurang uang. Dia tahu semua hidupmu tuh yang penuh dengan keinginan yang besar. Karena manusia punya keinginan besar waktu dia cobain Yesus. Saya tunjukin, mari kita buka sama-sama. Lukas 4 ayat 5 sampai 8. Yang tunjukin buat saudara. Lukas 4 ayat 5 sampai 8. Kita baca sama-sama. Lukas 4 ayat 5 sampai 8. 1, 2, 3. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia melihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Berhenti dulu. Semua kerajaan dunia. Betul? Ditunjukin semuanya. Kemewahan dan lain sebagainya. Lanjut ayat 6. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Nih hebat loh setan lo ya. Dia klaim saudaraku ya, kuasa serta kemuliaan akan kuberikan kepadamu sebab semuanya itu loh. Yang telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi dia bisa beri kekayaan, kemuliaan, bisa. Lanjut. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Ayat 8. Tetapi Yesus berkata kepada dia, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Halo, ayat 7 tadi perlihatin. Ayat 7. Jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Siapa yang mau milikin seluruhnya? Ayo, saya mau tanya sama saudara. Mau nggak? Mau nggak kekayaan? Hei, halo semuanya para wanita yang suka dandan, mau nggak cantik? Ya? Mau nggak dikerumunin banyak orang? Hah? Mau nggak? Jangan ilahi dulu lah, dunia aja, dirimu sendiri aja dulu. Gimana rasanya? Mau dikerumunin orang? Dikagum-kagumin? Enggak, katanya munafik kayak gitu saudara ya. Ya kan, dikejar, Tirsa, Gumaya, apa lagi? Mau nggak? Buktinya aja di Instagram kalian. Oh nggak ada IG-nya ya. Gambar anu aja monyet aja di IG-nya ya. Nggak ada gambar diri kan? Oh nggak ada. Ya puji Tuhan kalau nggak ada. Ya terselamatkan. Ya kan? Karena kepengen apa? Loh saya ini sering kali kayak gini loh ya. Saya update status nih ya. Ini saya loh, saya nggak bicarain orang lain. Saya nggak update status. Ya saya tunjukin. Saya tuh nggak tahu tiba-tiba Tuhan coba bilang, buat apa kamu update status? Tuhan bicara di hati saya loh. Buat apa kamu update status? Saya senyum-senyum saudaraku ya. Karena saya tahu tujuan hati saya. Tujuan hati saya biar orang tahu dan lihat bahwa saya saya lagi sibuk. Ada kerjaan. Tahu nggak?
Halo, betul nggak? Lo saya langsung senyum. Saya selalu bilang sama Tuhan, maafin anakmu ini Tuhan. Tolong ya aku jaga hatiku ini Tuhan. Saya bersyukur Tuhan tuh mengasihi saya. Saya nggak tahu saudara ya, dia ingatin saya. Kalau enggak saya sombong loh. Makanya saya cinta sama Tuhan. Bisa sambil senyum-senyum dan bilang, buat apa kamu ngedit status? Biar orang lihat lah Tuhan. Tapi saya sadar Tuhan tuh sedang ngingatin, jangan sombong, jaga hati. Loh, tapi itu keinginan kita kan. Makanya dunia kejar itu semua. Betul gak? Lah kalau hari ini kamu tiba-tiba didatangin, kamu hidup dalam kekurangan, kemiskinan, saudaraku ya. Yang cewek datang pria ganteng, naik Ferrari, kacamata hitam, tiba-tiba turun di tengah jalan. Kamu lagi berdiri, tiba-tiba dia pegang tanganmu. Ayo kita menikah sekarang. Kamu gimana? Kamu gimana yuk? Ini udah ganteng, kaya raya, CEO lagi. Ayo saya mau tanya sama kalian. Kira-kira dia ngajak kamu langsung nikah, gimana? Mau? Ya? Dia nggak akan kayak setan yang langsung sembah aku, saudaraku, enggak. Percaya aja nggak akan muncul seperti itu. Karena kamu pasti percaya, kamu akan bilang apa? Gak. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Setan paling tahu lah yang kayak gitu, saudara ya. Dia datang dengan apa? Dengan belayan, dengan kasih, pokoknya kamu dipuaskan semuanya. Sampai ujungnya apa? Kamu tinggalin Tuhan. Karena setan tuh paling tahu memberi buat kita loh, apa yang kita butuhkan. Dia tahu keinginan hatimu. Makanya saya mau bilang sama saudara, di dunia ini nggak ada orang kaya yang murni karena kerja keras. Nggak ada. Kenapa saya bilang murni? Siapa yang percaya kalau kerja keras dia bisa jadi kaya raya? Angkat tangan. Angkat tangan. Tinggi-tinggi. 1, 2. Ayo tinggi-tinggi. Ayo. Yang percaya kerja keras membuat kaya raya. Angkat tangan tinggi-tinggi. Kalau enggak angkat tangan berdiri aja. Ayo berdiri. Kok nggak ada yang berdiri? Siapa yang nggak percaya kalau kerja keras bisa jadi kaya raya? Percaya 1, 2. Ya. Yang nggak kerja keras tapi bisa kaya raya. Enggak? Tapi kan banyak orang bilang kerja keras akan membuat kaya raya dan sukses. Buktinya, saudaraku ya, buktinya tukang bangunan udah mati-matian sepanjang umur hidupnya loh. Kaya raya gak? Gitu-gitu aja hidupnya. Kecuali Pak Gigi loh ya. Ya, CEO itu. Punya mobil, punya rumah. Loh saya mau bilang, loh pemulung, saya mau tanya, pemulung itu kerja keras gak dari pagi sampai malam dorong gerobak? Kaya raya gak? Hah? Yang kalau bosnya yang beli ngumpulin, iya. Ini dia kan nggak kerja keras kan, orang yang ngumpulin sama dia itu bosnya yang kaya raya. Tapi yang dorong gerobaknya. Saya mau tanya sama saudara, berarti kerja keras bukan berarti langsung jadi kaya raya, betul nggak? Makanya saya mau bilang sama saudara ya, coba cek aja orang kaya raya yang hari ini katanya kaya raya ya, pasti di belakangnya ada sesuatu. Ya, mungkin orang tuanya yang kaya,
Tapi saya mau bilang sama seluruh dunia ini, apalagi orang-orang yang pemegang uang banyak, di balik mereka ada yang namanya perjanjian dengan kuasa gelap. Saudara lihat tadi, waktu dia coba Yesus, apa katanya? Seluruhnya kamu bisa miliki, asal nyembah aku kan. Jadi kalau saudara hari ini orang yang dia kosong, saudaraku, ya pokoknya selama ini aku ditindas, aku mau terima. Termasuk orang Indonesia. Ngeri loh saudaraku hari ini. Saya tunjukin. Ini yang baru-baru saudaraku, ya bisa tunjukin slide-nya. Nih. Saudara tahu kan Jeffrey Epstein yang hari ini orangnya udah meninggal. Tapi filenya saudaraku ya, ketika orang tangkap, orang semuanya file ini disembunyikan selama ini. Tapi dibuka ke publik, semua orang terkejut dengan apa yang dilakukan. Tapi buat orang yang ngerti, ya orang udah tahu apa yang dikerjakan oleh elit dunia ini. Ya, kalau anak-anak Tuhan udah tahu lah. Tapi seringkali banyak orang bilang konspirasi dan sebagainya, saudara. Ya karena kenapa, saudaraku? Dunia ini gampang disetir buat orang yang punya duit. Ya, berita-berita itu bisa diubah. Contoh saudaraku ya, ada sebuah pernyataan seorang ahli saudaraku, zaman dulu gula itu udah tahu orang. Gula itu penyebab stroke, penyebab banyak kematian saudaraku ya. Waktu itu industri gula itu lagi naik-naiknya. Ada seorang ahli, dia penelitian, ternyata yang membuat banyak kematian, ya diabetes yang tinggi adalah gula. Nah karena industri melihat penelitian ini akan berbahaya buat produksi mereka, akhirnya apa? Mereka bayar ilmuwan untuk membuat sebuah pernyataan. Jadi awalnya ilmuwan ini mengatakan bahwa yang menyebabkan seringkali terjadi serangan jantung, stroke, itu adalah akibat gula. Karena apa? Gula itu terlalu banyak dimakan, menyebabkan pembuluh-pembuluh darah itu ngalamin inflamasi. Artinya apa? Kerusakan. Nah, waktu itu pembuluh darah ini kan seperti jalan, betul nggak? Kalau jalannya rusak, misalnya contoh kayak gini, jalan tol. Jalan tol ini mulus, enak semuanya, lancar nggak? Mau seberapa banyak pun kendaraan, betul? Tapi kalau jalannya rusak, akhirnya apa? Truk satu berhenti, mobil satu berhenti, akhirnya apa? Numpuk kan? Karena kenapa? Karena truknya kah? Motornya? Atau karena jalan yang rusak? Karena jalan yang rusak kan? Betul? Akhirnya terjadi kemacetan. Nah, pembuluh darah kita dirusak oleh gula itu. Akhirnya apa? Kolesterol macet. Akhirnya apa? Ini masuk terus, makan terus nih. Akhirnya apa? Kolesterol nggak bisa dibuang dengan baik. Numpuk, akhirnya numpuk, tersumbat, stroke. Kena serangan jantung. Yang disalahin apa? Halo? Kolesterolnya. Sehingga penelitian itu dihilangkan. Diganti bahwa penyebab dari stroke dan lain sebagainya bukan gula. Disebabkan oleh makanan. Ini. Mereka kendalikan itu dengan apa? Uang. Buat berita dan lain sebagainya. Oh, penyebab ini ternyata ini. Itu yang terjadi sama dunia. Karena media massa dikuasai oleh siapa? Penguasa dunia. Betul? Bagaimana propaganda itu dibuat. Itu yang terjadi. Dulu Pak, ilmu pengobatan itu semuanya herbal, saudaraku ya. Tapi ketika para penguasa dunia melihat potensi ini, obat herbal berbahaya, murah, meriah, ada di sekeliling. Mereka bilang kita harus kendalikan kesehatan karena ini adalah proyek yang besar. Makanya sekarang saudaraku ya, waktu itu karena pengobatan begitu luar biasa, akhirnya apa? Dunia kedokteran dilarang belajar tentang herbal. Diganti dengan apa? Produksi obat-obat kimia.
Ya, makanya sekarang ilmu herbal nggak terlalu dipegang saudaraku ya. Waktu COVID-19, terawan gunakan herbal untuk meningkatkan daya tahan tubuh, betul nggak? Dia tolak untuk yang kimia dan lain sebagainya, betul nggak? Tapi karena dia melakukan itu, dia sebagai penghambat. Akhirnya apa? Ganti. Oh ya, makanya saya mau bilang sama saudara, dunia ini ya udah dikendalikan. Kalau kita nggak berdoa sungguh-sungguh, maka itu dia bisa tunjukin ya. Udah. Nah, ini saudaraku ya. Saudara jangan, ini file tentang absent file saudara, bukan cuma sekedar di sana ada seks bebas. Terus ini soal ini, apakah ini soal penyembahan saudaraku ya? Karena saudara mikir, oh ini orang kaya mau ngendalin dunia dan lain sebagainya. Nah, lanjut. Nih, banyak orang mengira ini cuma soal penyimpangan moral, ya. Ya, dari podcast sampai berita internasional semuanya sibuk membahas ini. Kenapa rame? Karena ribuan dokumen pengadilan yang tadinya rahasia sekarang resmi dibuka dan diupload ke internet. Siapa saja bisa baca. Silakan saudara baca ya. Dan hampir semua orang cuma fokus menghujat satu hal, gila, bejat banget moral mereka, dasar pedofil. Ya. Nah, padahal ada fakta yang lebih mengerikan dari masalah moral atau seks yang bersifat spiritual. Apa itu? Yuk, tunjukin. Lanjut. Nah, diagnosa Alkitab ini dibilang pintar tapi bodoh. Dunia memuja mereka sebagai jenius, visioner, dan miliarder. Tapi Rasul Paulus memberikan diagnosa keras di Roma 1 ayat 22-23. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat. Ini orang-orang kaya loh saudaraku ya, makanya hati-hati dengan filsafat dunia. Ya, kata-kata motivasi katanya itu. Ya, seolah mereka penuh hikmat tapi mereka telah menjadi bodoh. Kebodohannya apa? Ayat 23, mereka menggantikan kemuliaan Allah dengan gambaran patung. Terus dengan manusia, burung dan binatang. Ya. Orang yang bisa merancang ekonomi dunia dan teknologi canggih tapi sujud menyembah patung demi kekuasaan. Paham ya? Artinya apa? Ada yang mereka sembah. Lanjut. Belum, kembali lagi. Kecerdasan otak, IQ tidak menjamin kesehatan rohani. Ya. Di mata Tuhan mereka mengalami yang namanya kebangkrutan hikmat. Lanjut. Nih, kalau cuma kenapa ada rumah ibadah di tempatnya Epstein itu? Ya. Di pulau pribadi Epstein, ya, di Little Saint James sudah berdiri sebuah bangunan aneh, bentuknya bukan villa, bukan hotel, tapi berbentuk seperti kuil dengan kubah emas dan patung di atapnya. Ya, analisis arsitek dan media global mengkonfirmasi struktur ini didesain menyerupai kuil ritual, bukan rumah biasa. Ya, nah, jika tujuannya hanya pesta seks tertutup, kenapa harus membangun tempat ibadah ritual? Lanjut. Nih, ternyata Alkitab sudah spill ini, kelakuan seperti ini. Ya, di Nabi Yeskiel bilang pernah dibawa Tuhan melihat ruang rahasia para elit, tua-tua Israel, betul? Mereka berzina, mereka melakukan sesuatu yang jahat, ya. Terus, hai anak manusia, engkau lihatlah apa yang dilakukan tua-tua kaum Israel dalam kegelapan. Ya, di balik tembok tertutup pemimpin-pemimpin itu ternyata sedang melakukan ritual penyembahan berhala sambil berpikir Tuhan tidak melihat kita. Ya. Nah, kejahatan di pulau terpencil itu bukanlah hal baru, itu dosa purba. Ya. Para penguasa yang merasa dirinya Tuhan dan kebal hukum. Nanti ya, karena kenapa? Mereka ada di atas. Mereka rasa mereka kebal hukum. Tua-tua Israel waktu itu, ya mereka penguasanya. Mereka yang nentuin hukum. Oke, lanjut. Kenapa korbannya anak kecil? Mereka punya triliunan dolar. Mereka bisa mendapatkan supermodel dewasa manapun yang mereka mau. Ya. Tapi kenapa mereka secara spesifik memburu anak di bawah umur? Dalam sejarah penyembahan berhala kuno, Molok atau Baal, dewa kegelapan selalu menuntut satu hal, kemurnian. Innocent. Bagi mereka merusak kesucian anak kecil bukan sekedar kepuasan fisik tapi sebuah ritual energi untuk melawan Tuhan.
Ya, lanjut. Nah, kita sering berpikir masa orang pintar menyembah berhala, betul nggak? Zaman modern sekarang ya kan? Nggak rasional, nggak apa saudaraku ya. Kamu yang merasionalkan pikiranmu. Mereka nggak pernah merasionalkan pikiran mereka, karena mereka bertemu dengan musuh Tuhan sendiri, penguasa kegelapan. Ya, melihat kasus Epstein dan ritual elit global, kita sering berpikir kok orang modern ini masih main dukun, penyembahan, ya. Ingat, penyembahan berhala juga di level tertinggi elit Mesir kuno, elit modern bukanlah tindakan sebuah kebodohan buat mereka. Ya, itu adalah teknologi spiritual. Ya, orang-orang ini tahu satu rahasia yang sering dilupakan orang Kristen, alam roh itu nyata. Makanya kamu kalau ngelihat jangan cuma lihat dengan kasat matamu loh, lihat yang spiritualnya. Ya, dan bisa dimanipulasi untuk mendapatkan kuasa. Oke, lanjut. Nih, jadi apa itu penyembahan berhala? Kita sering salah kaprah, penyembahan berhala itu bukan cuma soal sujud di depan patung batu. Secara prinsip penyembahan berhala adalah sebuah transaksi. Ngerti ya? Transaksi ya? Saya mengorbankan sesuatu yang berharga dan murni demi mendapatkan kuasa, kekayaan. Loh, tadi transaksinya apa? Tuhan sama setan. Setan nawarin apa? Sembah aku dulu, maka semuanya aku kasih. Itu transaksinya. Makanya ya, kalau saudara tahu elit global selalu ada hubungannya dengan penyembahan-penyembahan kuno. Ada yang berhubungan dengan Kabalah. Tahu Kabalah? Nggak tahu, belajarin lagi, apalagi ibu pendoa ya. Kabalah itu mereka secara spiritual menyembah sesuatu yang mistik. Berasal dari Yahudi, orang Yahudi. Ya. Makanya waktu ke Israel kemarin ada itu tempatnya apa? Kumpulan mereka pengikut Kabalah. Itu kami lewat, ya. Nah, lanjut. Habis ya. Saudara paham kan? Loh, itu yang terjadi. Makanya ada Illuminati, ada Freemason, saudaraku. Itu kumpulan-kumpulan membuat sebuah ritual penyembahan. Jadi kalau saudara hari ini bilang orang kaya, ya karena dia kaya, enggak, saudara ya. Karena kenyataannya apa? Ada sebuah persekutuan dengan apa? Kuasa kegelapan. Bukan berarti kita nggak bisa kaya loh saudaraku ya, kita ini harus kaya, amin. Tapi kita kaya karena apa? Karena Tuhan yang berkati kita. Saya mau bilang sama setiap kita saudaraku ya, itu terjadi. Karena makanya saya bilang tadi, karena yang kosong ini selalu mengejar sesuatu. Dan kalau setan lihat itu, kamu punya potensi ketika dia tawarkan, tinggalin Tuhan. Apa kebutuhanmu hari ini? Setan bisa kasih kok. Kamu bisa berubah, kamu bisa tinggalin Tuhan. Ya, orang kaya di Indonesia sekalipun, saudaraku ya. Coba kalau kamu cek lebih dalam. Ya, makanya saya mau bilang sama setiap kita, saudara ya, sekali lagi, cuma Tuhan yang bisa isi hidup kita yang kosong. Amin. Saudara, makanya saya bilang ada yang spiritual. Makanya ini saudaraku, sering kali orang tuh menganggap remeh lah. Ya sudahlah, jangan aneh-aneh, kalau ke gereja itu cukup aja apa? Sembahyang, didoain kita diberkati, pulang ke rumah selesai, gitu aja saudara ya. Kalau bisa bicara tentang keluarga bahagia, kalau bisa belajar apa kita ini tentang kita diberkati, semuanya mau yang enak kan? Betul nggak? Tapi apakah itu tujuan Tuhan buat hidup kita? Apakah tujuan Tuhan itu memberkati kita secara materi? Halo? Apakah itu tujuan Tuhan dalam hidupmu? Kalau tujuan Tuhan cuma untuk memberkati kita biar kita kaya raya secara materi, saudara,
gampang buat Tuhan. Tapi kenapa Tuhan belum kasih hari ini? Karena Tuhan gak pernah tuh punya tujuan untuk memberikan saudara kekayaan secara materi. Apakah tujuan Tuhan itu membuat saudara itu menikmati segala sesuatu di dunia ini? Buktinya murid-murid Tuhan waktu ikut Tuhan, mereka pikir seperti itu. Tapi ternyata apa yang mereka dapatkan? Mereka harus mengorbankan diri mereka, jadi martir. Cuma sekedar untuk mengikuti Tuhan loh. Nanti ya. Hidup enaknya enak gak? Saya mau tanya. Halo. Halo. Murid-murid Yesus hidupnya enak gak? Selama di dunia? Enggak. Kenapa hari ini gereja ngajarin tentang hidup enak aja? Waktu mereka ibadah ada ruangan ber-AC enggak? Ada. Sekarang kalau enggak ber-AC, waduh gerejanya ini panas nih. Aduh. Ya kan? Itu yang terjadi. Jadi hati-hati. Tujuan Tuhan tidak pernah membuat kita ini dimanja atau kita ini terima semua apa yang kita inginkan. Tidak. Tujuan Tuhan agar kamu itu siap. Kenapa saya mau bilang kenapa tujuan Tuhan siap, saudara? Saya akan tunjukin buat saudara ya. Mari buka Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Sudah? Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat dengan pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Benar? Itu kok ayat 34 aja. Jangan sambil ngopi. Ayat 35 baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Apa tujuan Tuhan? Tuhan ngingatin masa dan waktunya ini akan ada. Percayalah saudaraku ya, mereka yang bersekutu dengan kuasa gelap mau menghancurkan dunia. Mereka punya rencana untuk dunia ini penduduknya dikurangin. Mereka punya rencana untuk mencelakakan semuanya. Mereka mau menghapus kebenaran firman Tuhan. Ya, mereka akan lakukan apapun. Mereka akan ciptakan bencana, mereka akan ciptakan semua kerusuhan. Loh, percayalah saudaraku, kerusuhan apapun di dunia ini ada sesuatu di belakang. Ya. Sekarang aja Amerika, contohnya aja Amerika saudara bisa nangkap presiden negara lain loh. Itu masih mending lah, masih ada Donald Trump saudara. Kalau orang yang nggak kenal Tuhan, orang yang dipimpin dengan sesuatu yang jahat, ayo, kalau dia mau bom Indonesia, udah. Terus ada yang protes, siapa yang protes katanya? Ayo maju. Kita mau ngomong apa? Makanya Tuhan bilang apa? Bilang apa tadi? Berjaga-jaga, ayat 36, bisa tunjukin ayat 36-nya. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Oh,
Kalau saudara baca di atasnya ya, di atas itu akan dengar, kamu akan dengar deru perang, kamu akan dengar kesusahan, kekhawatiran dan lain sebagainya akan terjadi di muka bumi. Nah pertanyaan, kamu siap nggak kalau itu terjadi? Ada yang bisa jamin harta kita kalau misalnya terjadi kerusuhan dan lain sebagainya? Ada yang bisa? Nggak ada. Kejadian di Cina, saudara, orang lagi nabung di sebuah perusahaan yang bergerak di emas digital. Ternyata emasnya kolab, perusahaannya kolab, saudara. Ada 30 triliun lebih. Orang nggak bisa cairin uang emas digitalnya. Hilang nggak? Hilang. Hari ini orang-orang kaya, Warren Buffett aja saudaraku ya, dia bilang dia pegang duit cash, harta fisik. Karena dia bilang, loh kenapa dia pegang? Karena saudara nggak tahu kalau misalnya Bitcoin, saham dan lain sebagainya semua ditanam dalam bentuk apa? Digital. Kalau kolaps semuanya, kamu bisa ngambil kayak gimana hartamu? Ya. Apalagi nanti kalau dunia ini dikuasai oleh orang yang nggak kenal Tuhan, antikris. Pokoknya hukumnya siapa yang nyembah Tuhan Yesus semuanya harus ditangkap, dan kalau misalnya tidak mau taat, rekeningnya dibekukan, hartanya disita buat negara. Satu-satunya cara agar tidak disita, rekeningnya masih tetap ada, bisa dipakai dengan apa? Halo? Harus nyembah si penguasa kegelapan, betul? Terus kasih tanda bilangan binatang itu. Saya nggak ngomong chip dan lain sebagainya, saudara. Kamu bisa mau bilang sama saudara, kalau itu terjadi, kamu siap nggak? Halo, siap nggak? Aduh, nggak usah ngomong yang itu dulu, Pak. Yang penting hidupku bahagia aja dulu. Gimana caranya bahagia, saudara? Kemarin ada orang yang di grup anak muda, saudaraku. Ya, di perusahaan kami tambang yang hari ini kerja 700 orang di PHK. 700 loh, saudara. Kami masih terselamatkan. Loh, saya mau bilang sama saudara ya, ke depan cari kerja makin sulit loh. Bukan makin mudah. Tapi saya terlalu percaya orang yang jalan sama Tuhan itu akan dibuat sebuah perbedaan. Amin. Loh, makanya apa yang Tuhan mau, saudara? Makanya jangan dihilangkan dulu sebelum saya suruh hilang. Tunjukin. Ya. Supaya kamu beroleh kekuatan. Saudara, kita ini akan masuk tahun baru Cina loh, saudara. Tahun baru Cina itu apa? Kuda api kah? Yuk. Nanti kembali ke sini, buka di Wahyu. Cina ini hebat loh, saudaraku ya. Bikin apa? Tandaku, naga dan sebagainya. Aduh. Karena apa? Ya karena basic mereka itu dunia spiritual. Ya, mereka tuh bisa ngukur dunia roh. Ya. Makanya kerjaan mereka itu lihat dunia spiritual itu, saudaraku ya, ngambil harta, kekayaan, ya kayak gitu. Makanya kalau bilang sama orang Chinese, saudaraku ya, pasti bicara tentang halo? Duit katanya, saudara. Bukan saya ngomong, tadi saya dengar. Ya enggak? Loh kenapa? Ya memang. Loh kalau kamu nguasain dunia spiritual, saudaraku ya, kamu tahu artinya menarik kekayaan. Loh ya kan? Berkat tuh dari siapa sih? Dari Tuhan kan? Setan itu paling tahu kalau ada di langit ini ditahan berkat-berkat anak-anak Tuhan yang nggak tahu artinya berperang, nggak tahu cara ngambil berkat itu, tahan, setan yang ngambil. Terus apa? Dia pakai itu buat kasih buat orang yang bisa menuhin keinginannya. Betul nggak? Saya mau tanya, orang Chinese itu paling bisa nggak?
Maaf nih ya, sembahyang, minta kekayaan, minta apa? Bisa nggak? Paling bisa nggak? Bu Yuyun, paling bisa kan? Coba lihat dimanapun mereka ada. Kasih makan kan? Nah, loh betul kan? Tadi kan kamu nyembah apa katanya? Maka transaksinya mah diberi kuasa, kekayaan. Ya? Itu aja. Kalian, kita ini ya, anak-anak Tuhan gak tahu caranya yuk. Makanya kalau kita ini sama Tuhan sebenarnya sama gak? Sama. Firman Tuhan tadi di Matius apa? Bilang apa? Hanya kepada Tuhan kamu harus menyembah dan berbakti. Artinya apa? Nyembah Tuhan dan berbakti. Berbakti itu apa? Tahu gak berbakti? Halo. Berbakti itu apa? Ada yang tahu? Berbakti kepada mama, papa. Tahu cara berbaktinya gimana? Loh, saya mau tanya tindakan nyatanya nih. Ini semuanya ini kayaknya nggak pernah sekolah PMP nih atau PPKN nih kayaknya nih. Tahu kan berbakti? Berbakti itu cuma menghormati. Taat, menurut, betul nggak? Membantu orang tua, itu namanya berbakti. Kalau sama Tuhan, taat, nurut, dan melayani Tuhan. Waktu kita melayani Tuhan, kita nyembah Dia, Tuhan senang, berkatnya kan diberikan atas hidupmu. Amin. Nah, pertanyaannya hari ini, kamu sudah melayani Tuhankah dengan betul? Berbakti sama Tuhan? Sudahkah kau nyembah Tuhan dengan betul? Kalau belum betul, makanya kamu gak bisa terima yang terbaik dari Tuhan. Ya, tunjukin tadi Wahyu 6 ayat 4. Nah, orang Chinese itu paling tahu lah. Dan anehnya yang muncul itu semuanya rata-rata Alkitab tulis. Oke. Wahyu 6 ayat 4 dibilang apa? Yuk baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Sehingga mereka saling membunuh dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Artinya apa ini? Kuda merah padam, kuda api. Ini bicara tentang apa? Tahun? Tuh, ngambil damai sejahtera. Apa? Membuat orang di bumi saling membunuh. Oh, saudara bisa lihatlah, saudaraku, hari ini perang di mana-mana kok. Ukraina sampai hari ini masih perang loh sama Rusia. Berapa ribu orang udah mati. Papua hari ini masih perang. Belum lagi ancaman yang lain. Belum lagi Indonesia. Ini Indonesia loh saudara. Gelombang protes dengan pemerintah itu banyak. Ngeri loh saudara. Kebencian dengan polisi, kebencian dengan TNI, kebencian dengan sesama anak bangsa. Ujungnya apa? Bisa saling membunuh. Saudara percaya nggak? Nggak percaya lah, itu cuma tahyul. Tapi saya mau bilang sama saudara ya, dunia roh itu ada. Makanya kita ini anak-anak Tuhan dibilang tadi di Lukas, saudaraku ya. Saya tunjukin lagi Lukas tadi. Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan manusia. Artinya apa berdoa? Berdoa itu tahu nggak? Meminta, memohon kepada Tuhan. Itu ya.
Kenapa kita penting berdoa? Saudara kayak gini, gak ada kekuatan kita nih anak-anak Tuhan selain kita berdoa, datang ke Tuhan. Berdoa tuh artinya apa, saudara? Berdoa itu bicara tentang kamu butuh Tuhan. Ngerti ya? Kamu tuh orang yang bilang sama Tuhan, memohon sesuatu. Doa itu bicara tentang kamu minta sesuatu sama Tuhan. Itu doa. Doa tuh bukan amin Tuhan, sebentar lagi aku mau tidur, terima kasih Tuhan, amin. Bukan. Ini bicara tentang hubungan dengan Tuhan. Masa yang sukar itu akan terjadi bagi semua orang. Tujuan Tuhan mau atas setiap kita, saudara, menghadapi tantangan di depan. Dengan semua rencana-rencana kegelapan, kamu kuat. Makanya Tuhan ngomong kepada murid-muridnya, tidak sanggupkah kau berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Artinya apa? Kamu tuh kuat cuma dengan kamu bersekutu sama aku, nak. Kamu ngadapin masalah, pergumulan tuh kamu kuat cuma dengan bersekutu dengan aku. Nggak ada jalan lain. Kamu dalam kesesakan sekalipun, doa kekuatan. Buat apa? Biar kalau mau minta kekuatan dari Tuhan. Meminta apa? Damai sejahtera dari Tuhan. Karena buat Tuhan yang paling penting adalah mempersiapkan dirimu. Mempersiapkan roh, jiwa, dan tubuhmu. Tahu gak berdoa? Berdoa itu apa? Saudara mundur dari dunia ini dan bertemu dengan Tuhan. Itu doa. Ngerti ya? Kalau kamu menghadapin sesuatu, jangan cari manusia dulu, mundur. Datang menghadap Tuhan. Gimana caranya? Itu doa. Jadi doa itu kekuatan kita, saudara. Makanya saya mau bilang sama saudara, gak akan pernah kuat ngadepin apapun di dunia ini kalau kamu gak bangun hidupmu dengan doa. Cuma doa yang bisa membuka tingkap-tingkap di langit. Cuma doa yang saudara akan bisa lawan semua kegelapan. Amin. Besok kita akan retreat. Saya tuh gak tahu, saudara, soalnya saya gak punya planning buat retreat. Saya itu punya planningnya awal tahun, saudaraku ya, kita evaluasi pelayanan, beberapa pelayan dan lain sebagainya. Ya kita nginap di satu tempat. Ya kita evaluasi pelayanan. Ya ternyata waktu evaluasi, saudaraku ya, kata mereka semuanya di gereja aja. Ya sudah. Waktu evaluasi, saudaraku ya, saya tuh lihat tanggal 17 libur, saudaraku ya. Ternyata tanggal 16, saya bilang tanggal 16 17 kita retreat. Awalnya saya berdoa, kenapa Tuhan? Ya Tuhan itu cuma bicara di hati saya, kamu perlengkapi anak-anakku, aku mau siapkan mereka untuk mereka membangun manusia roh mereka, membangun hidup mereka dengan aku. Makanya nanti saudaraku ya, di hari pertama waktu kita sampai nanti, saudaraku ya, kita akan nyembah Tuhan sekali lagi. Setelah itu kita mau betul-betul kembali kepada visi Tuhan, ya, agar saudara menemukan panggilan dalam hidupmu, sehingga saudara tahu apa yang saudara harus kerjakan. Ya, nanti di hari pertama, saudaraku, Tuhan bilang basuh kaki. Jadi kita perlu kebaskan semua debu-debu dari hidup kita, semua kasut yang lama harus dilepas, dan kita terima kasut yang baru. Ya, makanya saya berdoa yang belum ikut, ayo cepat, saudaraku ya, karena ini bicara penginapan dan lain sebagainya. Jadi ini bukan pekerjaan lagi healing loh, saudaraku ya. Terus lagi hari kedua, Tuhan cuma bilang buat setiap kita, saudaraku ya, berjalan dengan aku. Sesi kedua kita akan sama-sama terima bagaimana berjalan dengan Tuhan. Ya, ngalamin terobosan sama Tuhan. Terus sesi ketiganya kita akan terima lagi karunia-karunia memperlengkapi hidup kita untuk melayani Tuhan. Ya, jadi siapkan diri saudara yang betul-betul hari ini. Kemarin waktu ada yang telepon saya pagi-pagi, ya para pendoa bilang, saya lihat ini, saya itu, ya saya tahu setan pasti gak suka.
Akan banyak yang kita kerjakan. Kenapa saya nggak tahu juga Tuhan bawa ke sana. Itu kita undi loh tempatnya, saudaraku. Ada beberapa tempat kemarin. Sampai di Rungan Sari pun kita masukin, saudaraku ya. Ternyata dapatnya di Matanandau. Matanandau itu dekat dengan tanah gereja. Ukuran 45 kali 200. Saudaraku ya. Itu kita di pinggir jalan. Kalau Matanandau masuk ke dalam. Saya mau bilang buat apa? Karena kita akan bangun di sana jadi pusat doa penyembahan nanti. Artinya apa, saudaraku ya? Ya kita nih harus membangun hidup kita. Tuhan tuh cuma bilang perlengkapi anak-anakku. Karena saudara harus tahu artinya berperang. Kalau saudara nggak tahu artinya berperang, makanya saudara akan lihat. Jangan heran kegelapan akan nguasain segalanya. Makanya kita mau memperlengkapi setiap jemaat Tuhan. Amin. Jadi tolong para pemimpin MK, saudara ya, bisa nggak dibukain kamar di sana? Ada orang nggak di kamar itu? Suruh keluar. Ya, perhatiin baik-baik. Karena buat Tuhan penting untuk menyiapkan kita. Kenapa, saudaraku ya? Karena kalau pasukan nggak tahu artinya memperlengkapi dirinya. Kalau orang terjun ke medan perang, nggak bawa senjata, nggak bawa perlindungan, kira-kira masih hidup nggak? Yang ada mati konyol. Paham ya? Saya tuh sering kali lihat orang perang, saudaraku ya, mati konyol akhirnya. Karena kenapa? Nggak bawa senjata, nggak nyiapin diri, nggak nyiapin mental lagi. Itu yang peperangan itu tidak main-main. Tapi kalau saudara nggak perang, itu tadi dia saudara lihat. Banyak kuasa kegelapan yang bekerja, yang mau menghancurkan hidupmu, menghancurkan keluargamu, menghancurkan semua yang ada di dunia ini. Satu-satunya cara kita anak-anak Tuhan harus berdiri dengan kuat. Makanya Tuhan Yesus itu lebih penting buat dia tidak memberikan harta materi buat murid-muridnya. Dia berikan apa? Kuasa, memperlengkapi mereka. Sebelum mereka pergi pelayanan, dia bilang mundur dulu sama aku. Aku mau pelengkapi kalian. Kenapa dia gak langsung naik ke surga? 40 hari dia bicara intens dengan murid-muridnya. Siapkan diri kalian. Waktu dia naik ke surga, dia bilang, tunggu aku di Yerusalem 10 hari. Karena apa? Penting buat Tuhan memperlengkapi mereka. Makanya nanti di sesi 3, saudara-saudara yang belum dibaptis Roh Kudus, saya berdoa minta hari ini agar saudara terima Roh Kudus. Amin. Doa dari sekarang, ya, agar saudara diperlengkapi oleh Tuhan. Amin. Ingini Tuhan menjumpai engkau secara pribadi, karena Tuhan mau. Saya bisa rasain kerinduan Tuhan buat anak. Ya, jadi selama kita di sana kurangi semua handphonenya, ya, kita fokus datang ke Tuhan. Amen. Ya, kenapa saudaraku ya? Kita akan masuk tahun yang penuh dengan keajaiban, banyak tantangan, banyak musuh yang mau menghancurkan. Saudara harus jadi pasukan Tuhan. Ingat, tidak ada zona abu-abu di dunia ini. Kamu berdiri di pihak Tuhan atau berdiri di pihak kegelapan. Kita yang pilih. Ikut Tuhan gak ada separuh-separuh. Kalau Pak Yusak selalu bilang dulu, kalau kamu mau ikut Tuhanlah sungguh-sungguh. Tapi kalau kamu gak sungguh-sungguh, jadilah penjahat betul-betul. Karena rugi katanya.
Kalau kamu jadi separuh-separuh, jahat enggak apa, kamu yang ditindas. Kalau sungguh-sungguh, ayo sungguh-sungguh. Tapi kalau kamu mau jadi penjahat-penjahat sekalian, biar kamu nikmatin di dunia ini, tapi menderita di neraka nanti. Pilih yang mana? Jadi jangan separuh-separuh. Ya, jangan tunggu parah dulu nanti dihabisi, baru kembali. Amin. Ya. Ayo siapkan diri kita agar kita ini betul-betul hari ini ya saudaraku mempersiapkan yang ilahi terjadi dalam hidup setiap kita. Amin. Kita akan mundur saudaraku ya, kita akan retreat sama-sama. Ayo ingini Tuhan semuanya setiap pribadimu agar kita menerima semua yang terbaik dari Tuhan. Amin. Ya, kita nyembah Tuhan, minta Tuhan perlengkapi kita lagi semua. Ya. Kita akan nanti ada doa perang pergantian tahun. Ya, kita mau sekali lagi balikan keadaan, tidak ada kuda merah padam, kuda penghancuran saudaraku, yang ada apa? Kuda percepatan buat setiap kita. Kita nih naik kuda yang membawa kita lebih lagi terima yang terbaik daripada Tuhan. Amin. Makanya ayo siapkan diri saudara. Saya mau coba ingatkan kita, yang paling penting buat Tuhan adalah membangun manusia rohmu. Amin. Kita ada doa jam 5 pagi di grup saudaraku ya. Nanti saya mungkin akan bikin ini di Zoom, karena nanti kita mau ajak juga yang saudara-saudara kita yang di Bartim saudaraku untuk masuk semuanya. Kenapa kita harus bahasa roh 5 menit? Ya. Kalau di Lumbung Raja itu 15 menit loh saudaraku ya. Bahasa roh. Nah, yang enggak punya bahasa roh saudaraku ya, makanya saya bilang minta. Karena itu Tuhan bilang apa? Kalau kamu berbahasa roh, kamu sedang berdoa di dalam rohmu dengan kata-kata yang tidak terucapkan. Mungkin buat orang yang nggak pernah ngalamin itu jadi candaan, saudara. Tapi kita nggak peduli karena Tuhan mau yang dibangun itu apa? Manusia rohmu. Kata firman Tuhan tadi, tunjukin yang terakhir tadi, Lukas 21 ayat 36 tadi, agar apa? Kamu beroleh apa katanya? Kekuatan untuk luput. Terus supaya kamu tahan berdiri, nggak ada yang jatuh, nggak ada yang tumbang. Jadi kalau mau kuat, mau tetap berdiri di hadapan Tuhan, halo, apa? Bangun manusia roh. Caranya bangun manusia roh, bersekutu dengan Tuhan. Amin. Bangun setiap hari. Makanya ya, kenapa saya bilang jam 5 pagi? Tahun lalu saudaraku ya, Tuhan tuh bilang, kenapa sih anak-anak muda ini naik turun? Saya tanya sama pemimpinnya, kenapa? Makin hari makin satu dua. Mereka berbeban berat dan begini-begini. Saya cek bangun pagi semuanya rata-rata malas. Tuhan bilang, bangun, kamu harus mulai, kalian harus doa setiap pagi sama-sama. Bangun manusia roh, deklarasi sama-sama. Ajari mereka punya mulut yang mendeklarasikan firman Tuhan. Nah, saya berharap saudaraku ya, saudara ikut semuanya. Yang anak-anak muda terutama ikut, saudara, bukan yang tua nggak boleh ikut ya, ikut juga. Doa sama-sama, nggak lama, 15 sampai 20 menit. Ya. Jam 5 pagi. Oke. Semua tuh sama-sama doa pagi. Karena kenapa? Itu kan membangun manusia rohmu. Ya. Tolong dicek Gembala MK siapa yang sering absen. Ya, anggotanya. Ingat, yang ditugasin tuh giliran. Bukan cuma yang tua, tapi yang muda juga. Ya. Nanti kalau Kiel udah mulai mengerti, saya akan suruh Kiel yang pimpin. Oke, semuanya harus belajar ya. Kenapa? Manusia roh kita ini harus dibangun. Karena nanti masa sulit datang, uangmu nggak bisa selamatin kamu. Ya, kecantikanmu nggak akan bisa selamatin kamu. Yang ada cuma risai-risai. Kalau hari ini kamu bisa jalan dengan high heel, saudaraku ya, jalan seperti artis model saudaraku ya, nanti dalam kesusahan boro-boro pakai sendal, mungkin rambut mau aja compang-camping kali ya.
kalau keadaan tidak enak. Tapi kalau manusia rohmu dibangun, kamu nggak takut dengan apapun. Amin. Ya, jadi siapkan diri kita semuanya untuk terima yang terbaik daripada Tuhan. Mari tutup Alkitab kita berdoa.